Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikral Kausar Kavalera dari 10 IPS 2 absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Istilah manajemen mempunyai 3 arti: sebagai suatu proses yang khas, sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan sebagai suatu seni atau ilmu. Pengertian manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu seni atau ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Tingkatan manajemen dibagi menjadi top manajemen, yaitu manajemen puncak, yang kedua ada middle management, yang ketiga ada lower management. Prinsip manajemen menurut Harry Fayol meliputi 14 prinsip, yaitu pembagian kerja, kekuasaan, dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan umum, pembayaran upah yang adil, pemusatan, rantai skala, tata tertib, keadilan, stabilitas, pegawai, inisiatif, dan jiwa kesatuan. Fungsi manajemen pada intinya terdiri dari 4 macam, yaitu fungsi perencanaan atau yang lebih disebut planning, yang kedua itu ada pengorganisasian, organizing, yang ketiga itu ada penggerakan, actuating, yang keempat itu ada pengawasan, controlling. Perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan yang baik harus berpedoman pada 5W 1H yang terdiri dari what, why, where, when, who, dan how. Dalam penyusunan struktur organisasi terdapat 3 jenis hubungan, yaitu struktur yang pertama ada struktur organisasi garis, yang kedua ada struktur organisasi fungsional atau staff, yang ketiga itu ada struktur organisasi garis dan staff. Metode yang dapat digunakan dalam pengawasan terdiri atas metode observasi langsung, metode statistik, dan metode laporan. Kepemimpinan adalah seseorang yang dapat memengaruhi tingkah laku perbuatan orang lain agar dapat menurut kehendaknya, meskipun tidak ada ikatan yang kokoh dalam suatu organisasi. Tipe pemimpin atau manajer yaitu manajer yang bersifat otokrasi, manajer yang bersifat demokratis, dan manajer yang bersifat bebas. Menurut Black dan Mountain, tipe atau gaya kepemimpinan seseorang terdiri atas tipe pemimpin deserter, misionaris, kompromis, autokrat, dan eksekutif. Bidang-bidang manajemen terdiri atas bidang produksi. Bidang produksi adalah pelaksanaan kegiatan manajemen terhadap sistem produksi dengan tujuan agar produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses kegiatan produksi meliputi pemilihan, perancangan, pengoperasian, pengawasan, dan pembaharuan. Manajemen pemasaran adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan penciptaan dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat agar dapat memperluas pasar bagi kemajuan suatu perusahaan ataupun industri. Manajemen personalia adalah penerapan fungsi manajemen dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Ruang lingkup manajemen personalia antara lain adalah pegawai, pengembang pegawai, pegawai kompensasi atau gaji pegawai, pengintegrasian, dan pemeliharaan pegawai. Manajemen keuangan adalah aktivitas fungsi manajemen untuk menyediakan segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan atau organisasi. Manajemen administrasi atau akuntansi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat
bantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari pada suatu perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.